September akan segera berakhir dan bulan ini melihat aliran lain dari beberapa drama Korea yang menakjubkan. Sekarang, bulan baru akan segera tiba. Pastinya akan ada drama-drama yang baru juga siap menemani kita semua. Dari drama sejarah hingga romansa, kita akan segera melihat aliran K-drama menakjubkan lainnya yang dituangkan pada kita untuk membuat kita ketagihan. Apalagi di akhir bulan nanti ada drakor baru yang dibintangi Song Joong Ki nih. Nah, berikut ini adalah daftar drama Korea yang akan tayang di bulan Oktober yang akan membuat kamu ketagihan untuk waktu yang lama. Satu, Cheer Up. Cheer Up adalah drama Korea yang dibintangi oleh Do Hae-yi. Do Hae-yi adalah siswa brilian dengan latar belakang keuangan yang buruk yang bergabung dengan klub sorak sekolah Taeya demi uang. Namun, mahasiswa yang mengutamakan uang dan memprioritaskannya sekarang dapat menjalani kehidupan kampus yang ceria dengan regu sorak ini. Di sana pula, ia bertemu orang baru setiap hari yang mengubah pandangannya tentang kehidupan. Disutradarai oleh Han Tae-sop, drama ini dibintangi oleh Han Ji-yoon, Baek In-hyuk, Lee Eun-sam, Kim Hyun-jin, dan Lee Min-jae. Ini akan dirilis pada 3 Oktober 2022 mendatang. 2. Love is for Soccer. Love is for Soccer bercerita tentang kisah antara seorang laki-laki dan perempuan yang menginjak usia 30-an. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing tanpa memikirkan cinta atau pernikahan. Dalam drama tersebut, Lee Dae-hee akan berperan sebagai Gu Yeoreum yang bekerja sebagai PD sebuah variety show TV. Gu Yeoreum telah bekerja sebagai PD selama 10 tahun terakhir, tapi dia berada dalam krisis karena acaranya dibatalkan. Proyek berikutnya yang akan diproduksi Gu Yeoreum adalah reality show Kingdom of Love. Agar tidak gagal lagi, ia pun bekerja keras untuk membuat pertunjukan tersebut sukses. Dalam kehidupan pribadinya, Gu Yeoreum berteman baik dengan Park Jae-hoon yang diperankan oleh Siwon. Keduanya telah berteman selama lebih dari 20 tahun dan mereka juga bertetangga. Park Jae-hoon adalah seorang dokter yang bekerja di sebuah klinik operasi plastik. Dia telah kehilangan minat dalam pekerjaannya dan menemukan pasangan romantis. Untuk membantu Gu Yeoreum, Park Jae-hoon pun memutuskan berpartisipasi dalam reality show Kingdom of Love sebagai anggota pemeran reguler. Saat bekerja bersama sebagai PD dan anggota pemeran, Gu Yeoreum dan Park Jae-hoon secara tak terduga saling menaruh rasa terhadap satu sama lain. Disutradarai oleh Choi Kyu-sik, drama ini dibintangi oleh Lee Dae-hee, Choi Siwon, Jo Soo-hyang, Park Yo-woo, Im Ha-ryung, dan Yang Hee-hyung. Ini akan tayang setiap Rabu dan Kamis mulai 5 Oktober 2022 mendatang. 3. Bad Prosecutor. Bad Prosecutor menceritakan tentang seorang jaksa bernama Jin Jung. Jin Jung dikenal sebagai orang yang berkelakuan nakal dan nyentrik. Di saat menyelesaikan sebuah kasus, Jin Jung lebih memilih menggunakan tipu daya daripada praktik hukum standar. Hal tersebut tentu saja menimbulkan beberapa masalah dan kesulitan baginya. Rasa keadilan yang sangat tinggi membuat Jin Jung berusaha keras untuk menghentikan penguasa yang korup walau caranya tidak biasa. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Serial yang dibintangi oleh Do Kyung-soo, Lee Si-hee, Ha Jun, dan Ju Bu-young ini akan tayang pada 5 Oktober 2022 di KBS 2 atau platform streaming Netflix. 4. Glitch. Drama Korea Glitch berkisah tentang Hong Ji-hyo dan Ho Bora yang mengungkap berbagai kasus penculikan alien. Kisah berawal dari Hong Ji-hyo memiliki kehidupan sempurna. Ia bekerja di perusahaan tetap dan latar belakang keluarganya saling mendukung satu sama lain. Hong Ji-hyo juga memiliki seorang kekasih yang sudah lama ia kencani.
Kemudian, mereka berdua mulai memikirkan keseriusan hubungan keduanya dengan menikah. Namun tiba-tiba, kekasihnya menghilang. Ketika pacarnya menghilang dalam semalam, Song Ji Hyo menyelidiki kasus misterius orang hilang di area kesalahan elektronik. Saat menyelidiki kasus tersebut, ia bertemu kembali dengan teman masa kecilnya Hobora. Hobora adalah seorang streamer yang hanya memiliki beberapa ratus pengikut. Konten yang ia buat semuanya berkaitan dengan misteri. Tidak hanya itu, Hobora juga merupakan anggota komunitas pengamat UFO. Dengan bantuan komunitas pengamat UFO, Song Ji Hyo mengungkap kebenaran di balik rahasia misterius. Akankah mereka berhasil mengungkap kebenaran di balik kasus tersebut? Yonder. Kehidupan kekal adalah sesuatu yang kita semua impikan. Tetapi, apakah itu benar-benar bahagia seperti yang kita bayangkan? Yonder mengikuti kisah sepasang suami istri yang terpisah karena takdir. Drama ini mengambil latar belakang sekitar tahun 2032, di mana Jaehyun bekerja sebagai seorang reporter Science M. Kehidupannya berubah ketika sang istri meninggal dunia. Kekosongan serta kehampaan pun ia rasakan. Hari-hari yang berat itu kemudian Jaehyun mencari cara untuk kembali bertemu sang istri. Suatu hari, Jaehyun mendapat pesan dari istrinya Yihu. Yihu meminta suaminya itu datang ke Yonder. Di sanalah Jaehyun bisa bertemu lagi dengan Yihu. Siapa sangka, Yihu memberi pesan pada Jaehyun untuk menunjukkan gambaran dunia di mana seseorang bisa hidup selamanya tanpa merasakan kematian. Apakah ini hanya tipu-tipu belaka? Akankah Jaehyun bertemu dengan Yihu? Saksikan kelanjutan drama Korea Yonder yang akan tayang pada 14 Oktober mendatang. 6. The Queen's Umbrella. Mari kita kembali ke masa lalu dan menyaksikan era raja dan ratu. Namun berbeda dari ratu yang sopan dan baik yang biasa kita lihat, ini adalah ratu yang sensitif dan tak seorang pun boleh memegang barangnya. Mengikuti kisah kehidupan ratu dan pangeran di dalam istana pada masa dinasti Joseon yang memiliki sifat dan kepribadian ratu dan pangeran tersebut jauh dari kata lembut dan berwibawa layaknya pemimpin kerajaan. Im Hwaryong adalah ratu yang pemarah, sedangkan pangeran Songnam dan pangeran Uisong adalah tukang bikin onar. Sifat pemarah Im Hwaryong itu bukan tanpa sebab. Im Hwaryong berusaha mendidik dua putranya agar bisa menjadi penerus tahta yang baik. Dalam drakor ini, penonton akan melihat bagaimana proses pendidikan di masa dinasti Joseon, terutama pendidikan bagi seorang pangeran. Bagaimanakah kelanjutan kisah sang ratu? Apakah ia berhasil mendidik putranya menjadi seorang putra mahkota yang baik? Saksikan The Queen's Umbrella yang akan tayang mulai 15 Oktober 2022 di TVN dan platform streaming Netflix. 7. 101 Butler atau May I Help You. Drama Korea 101 Butler menceritakan kisah Butler Kim yang menjalankan tugas dengan biaya 100 won atau sekitar 1.000 rupiah per pekerjaan. Kemudian Direktur Pemakaman, Baek Dong-ju akan mengabulkan permintaan orang mati. Baek Dong-ju memasang tarif 100 won setiap satu tugasnya. Kisah berawal dari Baek Dong-ju yang diperankan oleh Yeri, seorang direktur pemakaman yang membantu mewujudkan keinginan orang yang sudah mati. Baek Dong-ju memiliki kemampuan aneh untuk berkomunikasi dengan arwah. Setelah keinginan terakhir mereka terpenuhi, dia harus menghabiskan sepanjang hari tanpa keberuntungan. Butler Kim yang diperankan oleh Lee Jun-yong, satu-satunya karyawan dan orang yang bisa diandalkan di layanan tugas harian bisnis Ildingbaek. Dia adalah orang dengan pesona yang misterius dan memiliki firasat yang kuat. Butler Kim bersedia membantu apa saja yang dikehendaki kliennya itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan episode perdana drama Korea 101 Butler yang akan rilis pada 19 Oktober mendatang.
8. The Youngest Son of a Conglomerate. The Youngest Son of a Conglomerate diadaptasi dari novel webtoon Kakao karya San Kyung dalam judul yang sama. Berkisah tentang seorang pelayan setia yang dikhianati oleh majikannya dan kesempatannya untuk membalas dendam. Kisah berawal dari Yoo Hyun-woo, merupakan seorang laki-laki yang telah bekerja di Sonyang Conglomerate selama lebih dari 10 tahun. Tugasnya dalam Sonyang Conglomerate adalah menjalankan perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, ia juga bertugas mengurus keluarga Sonyang, sehingga Yoo Hyun-woo tampak seperti pembantu yang hanya melayani keluarga tersebut. Namun, ia tiba-tiba dituduh melakukan penggelapan dana. Hal tersebut membuat Yoo Hyun-woo berakhir tragis. Akan tetapi, tidak ada yang menyangka Yoo Hyun-woo bereinkarnasi menjadi putra bungsu keluarga tersebut. Ia bereinkarnasi sebagai Jin Do-jun. Oleh karena itu, Yoo Hyun-woo memutuskan mengambil kesempatan untuk melakukan balas dendam kepada keluarga tersebut. Ia membalaskan dendamnya dengan mengambil alih semua kekayaan keluarga tersebut. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lewatkan kisah selengkapnya yang akan tayang pada 29 Oktober 2022 di JTBC. 9. Curtain Call. Curtain Call mengikuti kisah seorang perempuan tua yang hanya ingin bersatu kembali dengan keluarganya. Setelah berpisah dari suami dan putranya selama perang, sekarang bertemu dengan seorang aktor teater yang ada di sini untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Gum-sun adalah perempuan asal Korea Utara yang mendirikan jaringan hotel di Korea Selatan dan tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Jae-hoon adalah aktor teater tidak terkenal yang bertindak sebagai cucunya untuk memenuhi keinginannya. Namun, hubungan yang dibangun di atas kebohongan tidak dapat bertahan lama. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Saksikan kisah selengkapnya yang akan tayang pada 31 Oktober mendatang.